Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi kalian yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Alif Septian Raksono Putra, mahasiswa pasca sarjana Program Magister Institut Seni Indonesia Surakarta dengan NIM 2121111011. Dan kebetulan saya berasal dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Apa yang ada di benak kalian ketika saya bilang bahwa saya berasal dari Kabupaten Jember? Apakah ini? Ini? Atau ini? Oke, Jember adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur yang mana bahwa Jember ini adalah kabupaten yang sangat agraris dan mempunyai banyak sekali lahan-lahan potensial. Dan salah satu unggulan pertanian dari Kabupaten Jember adalah tembakau. Ya, ini sangat jelas karena bahkan lambang Kabupaten Jember sendiri itu adalah daun tembakau. Dengan banyaknya lahan-lahan pertanian ini, akhirnya memerlukan sebuah pengaturan atau penjadwalan air irigasi sehingga air irigasi ini dapat sampai ke sawah-sawah di sini dengan adil dan merata. Terutama di musim kemarau karena debit air yang ada tidak sebanyak ketika musim penghujan. Nah, di Jember, terutama di pedesaan yang masih banyak sawah-sawah begini, biasanya terdapat satu jabatan perangkat desa yang itu bernama Lobanyuh atau pengatur air. Biasanya perangkat desa tersebut yang akan mengatur jalannya dan menjadwalkan air sehingga adil dan merata. Namun seringkali karena jabatan itu adalah jabatan yang sangat kental dengan nuansa politis, akhirnya terjadilah politisasi air irigasi. Ada satu atau beberapa orang atau kelompok masyarakat yang akhirnya lebih diutamakan karena mereka punya koneksi politik dengan pemerintah desa. Atau yang lebih parah, akhirnya terjadi suap menyuap kepada petugas pengatur air tersebut hanya untuk mendatangkan air yang sebenarnya gratis untuk mengairi sawah-sawah mereka. Lalu bagaimana nasib-nasib petani yang minim modal? Atau bagaimana nasib-nasib mereka yang tidak punya relasi kuasa atas pemerintah desa ataupun air irigasi tersebut? Nah, dengan fenomena ini saya ingin mengangkat menjadi film fiksi, namun dengan pendekatan gaya kesenian kejung. Apa itu kejung? Kita simak tayangan berikut. Uncuk manuk capok tampeleng, montak kembang tetireng lake andi nengkati bik tantonake karomo kaleng sayang. Tan soro parakon mula cak nama oleh senang.
langkong dak ini ya cuken sayu. Teman-teman sudah mendengarkan apa itu kecung? Ya, kecung itu adalah salah satu bentuk vokal atau cara bernyanyi yang dimiliki oleh suku Madura. Kenapa suku Madura dan apa hubungannya dengan Jember? Ya, Jember adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang penduduknya adalah mayoritas adalah suku Madura. Nah, kecung itu adalah merupakan cara bernyanyi ya, cara bernyanyi yang terkesan merintih, membentak ataupun meratap. Nah, kecung ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dari suku Madura pada keseharian mereka. Ketika mereka merasa tidak berdaya atas keadaan yang mereka rasakan pada saat itu. Kecung biasanya oleh orang-orang suku Madura dilantunkan secara spontan. Yang mana spontan ini adalah artinya tanpa persiapan apapun, tanpa menulis lirik sebelumnya. Mereka bisa menyampaikan keluh kesah yang mereka rasakan sesuai dengan apa yang mereka rasakan pada dalam hati mereka. Sporadis yang tidak utuh, tiba-tiba bisa membahas tentang masalah A atau bisa membahas tentang masalah yang lain gitu. Dan yang menarik adalah kecung bisa dilantunkan bahkan tanpa ada referensi lirik sebelumnya. Yang biasanya ketika kita menyanyikan lagu biasa gitu, kita sudah tahu lagu yang kita akan nyanyikan. Namun kecung bukan seperti itu. Kecung lebih kepada tentang ekspresi jiwa bagi suku Madura. Nah, dengan fenomena yang sudah tadi saya ceritakan di awal, gaya kecung yang spontan ini juga akan saya pakai untuk sebagai metode penyutradaraan. Sehingga diharapkan bahwa film ini memiliki impact yang dapat menyentuh penontonnya. Seperti bagian kecung yang akan dinyanyikan di film ini nantinya tidak akan dituliskan di dalam film, di dalam naskah film, maupun dilatihkan ketika ada latihan aktor nantinya. Kecung saya akan posisikan benar-benar sebagai ekspresi jujur dari karakter yang sudah tercipta dan terbentuk nantinya atas pemahaman aktor itu sendiri. Dan di sini saya akan melakukan sebuah eksperimen yang dimana biasanya ketika membuat film semua harus terencana dengan pasti di praproduksi terutama agar menghasilkan film yang sesuai dengan SOP gitu. Namun di sini saya akan mencoba rubah itu karena saya akan mencoba melakukan produksi film dengan pendekatan kecung yang spontan itu tadi. Karena saya menganggap bahwa rencana yang sudah dipersiapkan oleh pengkarya nantinya beserta kru kami akan menjadi rencana spekulatif yang terukur. Semua departemen sangat bebas untuk melakukan kespontanitasan ketika produksi berlangsung. Namun itu tetap berlandaskan konteks naskah yang sudah kita sepakati bersama. Nah, dengan pendekatan seperti ini, fenomena sosial yang akan kami ceritakan menurut kami akan memiliki daya artistik sekaligus dramatik yang kuat. Sehingga penonton yang akan lebih bisa memiliki empati terhadap masalah sosial yang ada. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton penjelasan dari saya dan salam sinema. Nape pole pon pada tak apolong le